Serandom apa kakak kalian? Kakak gue dipungut sama orang yang tidak dia kenal sama sekali di bandara, dicariin pekerjaan, diantar kemana-mana. Pokoknya bener-bener gila, hoki parah. She found got a friend looking for a job. Oke guys, jadi gini ceritanya, gue itu memiliki kakak kandung yang bisa dibilang agak berbeda gitu karakternya sama gue. Karena sebagai gambaran aja, kakak gue itu kurus, tinggi, berkerudung, tomboy parah, metal parah, klub yang dia suka itu Arsenal. Jadi bener-bener aneh lah nih wanita yang cukup aneh di keluarga gue gitu. Singkat cerita, umur gue dan kakak gue ini sebenarnya cukup terpaut jauh. Gue anak 2003, dia mungkin 96 kayaknya, atau bahkan 95. Nah, dia itu yang gue tahu sangat amat bercita-cita ingin menjadi pramugari. Bahkan dia udah nge-apply ke beberapa maskapai besar luar negeri kayak Saudi, Emirates, dan lain sebagainya. Yang gue tahu bahkan dia udah keterima tetapi tidak dilanjutkan karena ada masalah kesehatan. Setelah kejadian itu akhirnya mungkin dia berpikir ya, gue kerja apa ya selain pramugari. Dan gak tahu ya, gue gak ada angin gak ada hujan, akhirnya dia nge-apply yang namanya itu WHV, Working Holiday Visa. Itu tuh salah satu programnya pemerintah Australia yang memperbolehkan turis untuk bekerja. Dia nge-apply itu dan dia dapet, yang padahal itu kuotanya nggak banyak. Singkat cerita, setelah dia mendapatkan visa tersebut, akhirnya dia mempersiapkan segala sesuatu untuk dia berangkat ke Australia, beli tiket dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hari H pun tiba. Dia berangkat dari Bali menuju Darwin. Darwin itu nama salah satu kota yang ada di Australia. Nah, pada saat berangkat di boarding gate, dia itu lagi ngecas. Pas ngecas dia kenalan sama orang. Siapa namanya? Aku Mary. Oh, aku Kimberly. Mary itu nama kakak gue. Kamu mau ngapain ke Darwin? Kamu sekolah di sana. Kamu mau jalan-jalan ke sana. Terus kata kakak gue, enggak, aku mau kerja. Intinya kakak gue curhat lah kalau kakak gue mau kerja ke sana. Kalau Kimberly ngapain mau ke Darwin? Kata dia. Jadi dia ini mukanya agak bule, dia ini ternyata blasteran. Ibunya itu orang Indonesia, bapaknya stay di Darwin. Oh, kalau kamu punya bapak di sana. Kalau kakak gue sih yatim. Nah, setelah perkenalan singkat tersebut, gue kira tuh kayak yang udah aja kan. Ternyata enggak. Sesampainya di Darwin, kakak gue itu diajak balik bareng, dijemput sama bokapnya Kimberly. Setelah bokapnya datang, bokapnya sibuk teleponin semua temen-temennya yang kayak punya coffee shop, punya bakery, punya apapun itu kayak, lo lagi butuh karyawan nggak? Ini anak gue lagi di sini bawa temen nih, tiba-tiba temennya nyari kerja. Intinya kakak gue dicariin pekerjaan sama bapaknya Kimberly, dianterin kemana-mana, dianterin interview. Gila, baik parah cok. No, well, I only was seeing if you're in town because Kimberly, my daughter's here now. She found got a friend looking for a job. She just Posisinya adalah kakak gue tidak membawa uang yang banyak, semuanya serba terbatas. Karena yang ada di pikiran dia, yang penting gue sampai dulu di Australia, gue gak boleh males-malesan, gue harus langsung mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Itu yang ada di pikiran kakak gue. Sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan pertama dia dari bokapnya Kimberly, which is di sebuah cafe gitu. Gaji pertama kakak gue berkat bokapnya Kimberly adalah $28 per jam atau sekitar 300 ribu rupiah per jam. Yang kalau dikalikan 5 jam sehari aja berarti dia bisa mendapatkan 1.500.000 rupiah per hari. Berkat itu juga dia bisa menyewa kos-kosan yang sangat amat jelek, kecil, tapi ya udah yang penting bisa tidur. Ya kecil banget anjir. Nih kalau tiduran mentok anjir, pala lu di situ, kaki lu di sini nih. Terus dia juga double job, akhirnya dia bisa pindah ke apartemen. Setelah dia pindah ke apartemen, gue dapet kabar baik kalau dia keterima di perusahaan mining gitu yang jauh lebih oke dan gajinya lebih oke juga. Berarti gue bisa minjem duit.